Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati kakak-kakak panitia, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, bersama saya Yuni Lestari, di sini saya akan membahas tentang generasi muda Indonesia yang penuh dengan semangat. Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa janganlah melihat ke masa depan dengan mata yang buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi ini sangat berkaitan dengan teknologi dan mesin otomatis. Akibat yang dapat kita rasakan saat ini adalah kemudahan di segala bidang, khususnya dalam bidang komunikasi. Manusia dimudahkan dengan komunikasi, mengakses, dan menyebarluaskan informasi. Akan tetapi, di balik kemudahan itu semua, kita harus bijak dan sadar bahwa revolusi industri 4.0 ini tidak hanya memberikan dampak positifnya saja. Ada dampak positif yang memudahkan kita dan ada juga dampak negatif yang akan merugikan kita. Nah, jika kita mampu berjalan beriringan dan memanfaatkannya dengan bijak, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Namun, jika kita tidak mampu beradaptasi dan memanfaatkannya, maka kita akan tergilas dan mati. Lalu, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Marilah kita bahas bersama-sama. Nah, generasi muda Indonesia yang penuh semangat, banyak ahli telah memberikan pandangannya tentang hal-hal yang akan terjadi di era revolusi 4.0 ini. Pada era revolusi ini diprediksi akan banyak bermunculan seperti robot-robot yang canggih, superkomputer, terus kendaraan otonom, serta optimalisasi otak manusia dengan editing genetik dan perkembangan teknologi. Sungguh menakjubkan, bukan? Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa ada dampak negatif dari itu semua. Mengutip dari hasil Forum Internasional tahunan yang memiliki tema Mastering the Fourth Industrial Revolution pada tahun 2016, revolusi industri 4.0 akan menyebabkan distribusi atau gangguan yang tidak hanya di bidang bisnis, namun juga pada pasar tenaga kerja. Perlu kita tekankan, pasar tenaga kerja, tenaga manusia yang tergantikan oleh robot atau artificial intelligence, banyak sekali pekerjaan yang akan hilang dan tergantikan oleh robot-robot canggih yang dirasa lebih efektif dan efisien. Hal ini yang telah saya katakan bahwa manusia akan tergilas dan mati. Kondisi demikian yang menuntut kita untuk mempersiapkan diri dengan matang agar mampu berkembang dan merasakan manfaat dari revolusi industri 4.0 ini. Nah, kita dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan atau skill yang baik yang ada dalam diri kita. Setiap manusia memiliki hard skill dan soft skill yang perlu untuk dikembangkan. Namun, yang perlu kita tekankan di era revolusi ini ialah kemampuan soft skill. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hard skill yang kita miliki kemungkinan untuk tidak dikalahkan kualitasnya dan kuantitasnya oleh robot-robot canggih. Nah, maka dari itu, mulai sekarang kita harus menggali dan mengasah soft skill kita yang ada dalam diri kita agar kita bisa tetap berdiri dan berjalan bersama revolusi industri 4.0 ini. Nah, generasi muda Indonesia yang penuh semangat, ada 5 jenis soft skill yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh para generasi muda Indonesia. Di antaranya yaitu 1, penyelesai masalah atau problem solving. Nah, kemampuan ini akan membantu untuk terbiasa dan mahir dalam menyelesaikan masalah. Biasanya orang dengan kemampuan penyelesaian masalah ini yang telah terarah dan memutuskan segala sesuatunya dengan dasar yang jelas, cepat, dan tepat. Karena keputusan yang diambil ini dengan langkah-langkah yang baik
dan yakin mengidentifikasi masalah, menentukan masalah utama atau sumber masalah. Kemudian, melihat kemungkinan solusi dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu berpikir kritis atau critical thinking. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kita dengan masuk akal dan mampu menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan hasil dari sebuah usaha. Karena berpikir kritis dilakukan dengan tujuan yang jelas, beralasan dan berorientasi pada sasarannya. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas atau creativity. Melihat dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka kita harus berupaya berinovasi untuk menemukan sesuatu yang unik dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, apabila belum mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, setidaknya berusaha untuk memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu kepemimpinan atau leadership. Kenapa harus ada kepemimpinan? Karena setiap individu harus memiliki kemampuan ini. Karena pada hakikatnya manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Apabila seseorang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, maka dia telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai manusia. Karena kemampuan ini, bila diasah dan diterapkan, akan berdampak pada sikap disiplinnya kita, menghargai orang lain, kerjasama, dan mampu mengatur segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik, sehingga tidak akan takut dengan segala ancaman yang akan menghampiri kita. Yang terakhir yaitu komunikasi atau communication. Nah, kemampuan ini melatih kita untuk berbicara dengan sopan, baik, dan benar kepada orang lain. Maksudnya ialah mampu berbicara dengan sesuai keadaan dan kebutuhan kita. Di era revolusi ini, kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan agar bisa melakukan negosiasi, meyakinkan orang lain, dan tentunya memiliki relasi kerja yang baik. Nah, generasi muda yang sangat penuh dengan semangat, kita bisa berkaca dari yang mampu berprestasi dan sukses di era ini karena hard skill dan soft skill yang baik. Tidak hanya satu kemampuan saja yang diasah dan dikembangkan, namun ada banyak hal yang digali dalam diri untuk modal menjadi sukses seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, masa depan ada di tangan kita sendiri. Kita sendiri yang akan merasakan akankah masa depan kita ini gemilang atau gagal dari sekarang juga. Kita harus bisa mengembangkan antara soft skill dan hard skill kita secara baik, karena kedua kemampuan itulah yang akan menghantarkan kita menuju kesuksesan. Saya Yuni Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.